Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, bulan September itu ditetapkan oleh Sinode GKY untuk setiap tahunnya kita di GKY jemaat-jemaat lokal kita merayakan ulang tahun STT Amanat Agung. Mewakili STT Amanat Agung, saya, dosen Amanat Agung, saya mengucapkan terima kasih, puji syukur Tuhan sudah menolong STT Amanat Agung sampai dengan hari ini, dan saya berterima kasih untuk dukungan, doa dari setiap jemaat GKY Puri Indah kepada Alma Mater, kepada keluarga besar STT Amanat Agung. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan kiranya bersama-sama GKY dan STT Amanat Agung yang didirikan oleh Sinode GKY yang berada di dalam lingkungan wilayah, lingkungan pelayanan yang sama, kita boleh satu visi untuk bahu-membahu, kita boleh saling menolong di dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk dukungan, doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian bagi STT Amanat Agung. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, dari waktu ke waktu, di dalam kami mengikut Engkau, kami terus-menerus harus diingatkan mengapa kami ada di tengah-tengah dunia ini, untuk apa kami hidup, dan mengapa kami melayani Tuhan. Karena itu kami bersyukur pagi ini ketika kami boleh menyanyikan puji-pujian, hati kami dibawa mendekat kepada Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah hidup di hadapan Tuhan, dan hidup kami berasal dari Tuhan, dan hidup kami adalah untuk Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini pun menolong kami sekali lagi untuk memahami, mengingat, menyadari keberadaan kami, identitas kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolong setiap kami Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, supaya kami boleh sama-sama dengan kerendahan hati, hati yang terbuka duduk diam di bawah kaki firman-Mu, supaya kami boleh pulang membawa berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah pelayan dari Roh yang menghidupkan, dan nats yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing, dari 2 Korintus pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan mulai membacakan dari pasal yang kedua, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6, saya akan mulai membaca ayat ke-17 dari pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru,
yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu kebahayaan di dalam kita menjalani hidup adalah ketika kita menjalani hidup ini dengan autopilot. Menjalani hidup dengan autopilot artinya kita menjalani sesuatu tanpa berpikir lagi, tanpa kesadaran, tanpa keterlibatan penuh dari kesadaran kita di dalam melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu secara rutin, kita melakukan sesuatu berulang-ulang, secara monoton, sehingga kita tidak lagi secara reflektif, secara evaluatif, memikirkan apa sebetulnya yang sedang kita lakukan, mengapa kita lakukan apa yang kita lakukan, dan apa tujuannya. Mengapa kita melakukannya dan bagaimana kita harus melakukan sesuatu itu dengan benar. Orang yang hidup dengan autopilot menjalani hari-hari hidupnya tanpa lagi berpikir, tanpa lagi berefleksi, tanpa lagi memikirkan apa, mengapa, dan bagaimana ia melakukan sesuatu. Dan ini juga saudara sekalian yang menjadi salah satu kebahayaan di dalam kita hidup melayani Tuhan. Ketika kita melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus, aktivis, sebagai anggota paduan suara atau apapun pelayanan kita, maka kita akan masuk di dalam kebahayaan ketika kita tidak lagi memahami, tidak lagi memikirkan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Mengapa kita lakukan itu? Bagaimana seharusnya kita melakukan pelayanan kita? Maka saudara sekalian, di dalam bulan-bulan ini ketika GKY Puri kita bersama-sama merayakan bulan misi. Kita mau bermisi, kita mau keluar menjangkau jiwa-jiwa. Kita mau melayani Tuhan di dalam berbagai macam pelayanan. Saudara, mari kita kembali kepada hal-hal yang mendasar. Kita kembali kepada hal-hal yang basic. Untuk apa kita melayani dan bagaimana seharusnya kita melayani. Maka perikop yang kita akan renungkan bersama-sama yang gereja berikan kepada kita, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini akan menolong kita semua, baik kita hamba-hamba Tuhan, majelis pengurus majelis dan semua jemaat, untuk kita mengembalikan kesadaran kita supaya kita tidak hidup autopilot, supaya kita tidak melayani Tuhan autopilot, supaya kita tidak menjalani misi kita di tengah-tengah dunia ini dengan autopilot. Saudara sekalian, konteks bagian yang kita baca, ini Rasul Paulus sebetulnya sedang berhadapan dengan rasul-rasul palsu yang ada di dalam jemaat Korintus. Saudara, rasul-rasul palsu ini datang dari mana? Mereka datang dari daerah-daerah yang lain. Lalu mereka mulai menyusup masuk ke dalam jemaat Korintus. Mereka sebetulnya adalah rasul palsu. Mereka tidak memberitakan Injil yang sejati, tetapi mereka mengecoh jemaat Korintus sehingga jemaat Korintus percaya bahwa mereka adalah pemberita-pemberita Injil yang sejati. Saudara, kenapa alasannya? Kenapa orang Korintus itu bisa percaya kepada mereka? Karena orang-orang ini, rasul-rasul palsu ini, biasanya ketika mereka datang di dalam satu jemaat, mereka datang dengan retorika yang bagus. Mereka berkhotbah dengan pintar sekali. Dan mereka tampil meyakinkan. Dan mereka mengaku bahwa mereka adalah keturunan dari nabi, keturunan dari orang-orang Yahudi dari perjanjian lama. Dan selain itu mereka membawa surat rekomendasi. Nah, karena mereka membawa surat rekomendasi itulah, maka orang-orang jemaat yang ada di Korintus ini mulai percaya, saudara sekalian, bahwa mereka adalah rasul yang sejati, pengkhotbah yang sejati, penginjil yang sejati. Setelah sebetulnya surat rekomendasi itu bukan masalahnya. Orang-orang di dalam zaman itu, kalau kita selidiki sejarahnya, memang sangat umum memberikan surat rekomendasi kepada pengkhotbah keliling, kepada penginjil keliling yang pindah dari satu jemaat kepada jemaat yang lain. Saudara, Paulus pun di dalam pelayanannya pernah menuliskan surat rekomendasi kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang menjadi mentinya, kira-kira begitu ya. Dia pernah menulis misalnya di dalam Roma pasal ke-16,
supaya jemaat di Roma itu menerima Febe. Terimalah Febe, sambutlah dia. Berikan perhatian kepada Febe. Febe sekarang ada di tengah-tengahmu. Nah, seperti itu. Dia juga pernah memberikan surat rekomendasi misalnya untuk Timotius, supaya jemaat bisa menerima pelayanan Timotius yang masih muda. Ini sesuatu yang umum, saudara sekalian. Hari ini pun ketika kita mau apply kerja, begitu ya, kita biasanya bikin CV, bikin resume, kemudian ada referensi di situ, ya, ada orang-orang penting atau orang-orang senior, mantan dosen kita mungkin, atau mantan bos kita dari perusahaan yang sebelumnya mungkin memberikan kepada kita rekomendasi supaya kita bisa bekerja di tempat yang baru dengan rekomendasi itu. Ini sesuatu yang biasa, saudara sekalian. Tetapi yang tidak biasa adalah kenapa hal ini menjadi masalah di tengah-tengah jemaat Korintus? Karena rasul-rasul palsu ini kemudian mulai mengkritik Paulus. Mulai meragukan ya keaslian Paulus. Mulai meragukan otoritasnya Paulus. Mereka mengatakan Paulus itu jangan-jangan bukan rasul yang asli. Jangan-jangan ajaran Injil dari Paulus itu bukan ajaran Injil yang asli. Nah, kemudian jemaat mulai percaya kepada mereka. Jemaat mulai meragukan kerasulan Paulus. Saudara sekalian, ini sebetulnya adalah hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena kalau saudara tahu sejarahnya, jemaat Korintus itu didirikan oleh Paulus. Saudara bayangkan suatu hari saudara pulang, anak saudara pulang dari sekolah ya, kemudian tiba-tiba dia mengatakan, aku tidak percaya lagi sama papa. Aku tidak lagi percaya sama mama. Aku lebih percaya mamanya temanku. Aku lebih percaya papanya temanku. Saudara, bagaimana perasaan kita? Ya, kalau anak-anak kita tidak lagi percaya kepada kita. Saudara, Paulus ini bapak rohaninya jemaat Korintus. Dia yang mendirikan jemaat ini. Tapi sekarang jemaat ini tidak lagi percaya kepada dia. Malah meragukan kerasulannya, saudara sekalian. Ya, orang-orang jemaat Korintus mulai percaya dengan rasul palsu itu, mau mulai mengatakan, Paulus, surat rekomendasimu mana? Mereka datang, mereka bawa surat rekomendasi, mungkin dari Yerusalem, pusat dari kekristenan, mungkin dari hamba-hamba Tuhan yang senior. Kamu mana, Paulus? Jangan-jangan kamu rasul palsu, kamu kan datangnya belakangan, ya kan? Bukan dari 12 rasul Yesus yang awal. Jangan-jangan kamu bukan rasul yang sejati. Wow, saudara sekalian, kalau kita jadi Paulus, hati kita sedih bukan? Kalau anak-anak rohani kita mulai meragukan ya ketulusan kita, meragukan otoritas kita, meragukan authenticity kita. Nah, tetapi apa yang Paulus lakukan, saudara sekalian? Paulus sebetulnya tidak perlu membela diri. Paulus sebetulnya juga tidak mau membela diri. Saudara, lucu bukan kalau kita membela diri kepada gereja yang kita sendiri dirikan, ya? Lucu kan kalau kita itu membela diri di depan anak kita untuk membuktikan saya ini papamu loh, ya. Bukan dia papamu, kan lucu. Karena memang dia anak kita. Jadi lucu ketika kita itu membela diri di hadapan anak kita sendiri. Tetapi apa yang Paulus lakukan, saudara sekalian? Paulus sebetulnya tidak mau membela diri. Tetapi yang dia lakukan adalah dia pakai kesempatan ini untuk mengajarkan kepada jemaat Korintus, anak-anak rohaninya ini, kebenaran-kebenaran yang sangat penting supaya mereka mengerti kembali apa itu artinya pelayanan, mengapa kita melayani, dan tujuan akhir dari pelayanan kita itu seharusnya apa. Maka Paulus ketika membela diri, fokusnya bukan tentang dirinya sendiri. Tidak ada dikatakan di dalam 2 Korintus surat ini mengatakan, hei jemaat Korintus, lihat aku di Paulus, aku yang mati-matian mendirikan kalian. Tidak, saudara sekalian. Fokusnya bukan dirinya sendiri. Tetapi justru ketika saudara baca ayat 1 sampai ayat ke-6 yang tadi sudah kita baca, Paulus mengarahkan mereka kembali kepada Allah. Paulus mengarahkan mereka kembali kepada Kristus. Paulus mengarahkan mereka kembali kepada Roh Kudus. Saudara sekalian, di sini kita belajar satu prinsip. Di sini banyak hamba Tuhan, ada mahasiswa-mahasiswa teologi yang dididik menjadi hamba Tuhan. Saudara, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi bahkan untuk kita semua. Ketika kita
harus membela diri. Ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, saudara sekalian, fokusnya itu bukan diri kita, tetapi bagaimana supaya kita mengembalikan orang itu kepada Tuhan. Paulus tidak mengembalikan orang itu supaya melihat dirinya. Saya ini yang mendirikan kalian, saya ini pendiri jemaat, kalian harus menghormati saya, kalian harus kembali kepada saya, kalian harus meninggalkan rasul-rasul palsu itu. Tidak, saudara sekalian. Fokus dia adalah mengembalikan jemaat kepada Kristus. Karena hanya dengan mengembalikan jemaat untuk kembali melihat kepada Allah, kembali kepada Kristus dan Roh Kudus itulah, maka mereka akhirnya nanti bisa mengerti bagaimana mereka harus menerima Paulus. Saudara sekalian, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tadi dimulai dengan mengatakan apa? Paulus mengatakan, apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Ini pertanyaan retoris, saudara sekalian. Jawabannya tidak. Aku bukan sedang mau membanggakan diriku. Aku bukan sedang mau memuji diriku sendiri, tidak. Lalu dia katakan, apakah kami seperti orang-orang lain, maksudnya rasul-rasul palsu itu, perlu surat rekomendasi untuk kamu dan dari kamu? Jawabannya tidak, saudara sekalian. Aku sebetulnya tidak perlu surat rekomendasi itu. Aku tidak perlu seperti rasul-rasul palsu yang datang membawa surat itu. Kenapa? Karena sebetulnya kamu, jemaat, itulah bukti yang terbaik terhadap kerasulanku, terhadap otoritasku. Seolah-olah dia mau mengatakan, saudara sekalian, aku sebetulnya tidak mau membela diri. Aku sebetulnya tidak mau main di dalam permainan yang sama dengan rasul-rasul palsu itu. Yang minta surat rekomendasi. Tapi okelah kalau memang mereka minta surat rekomendasi. Kalau memang kalian sebagai jemaat meminta surat rekomendasi. Oke, saya turuti permintaan kalian. Dan saya katakan kepada kalian. Kalian itulah sebetulnya surat rekomendasi saya. Dikatakan, kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Fakta bahwa jemaat Korintus yang tadinya adalah orang pagan, orang kafir yang tidak kenal Tuhan, tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Injil, tetapi sekarang mereka akhirnya bisa percaya Tuhan, bisa percaya kepada Kristus, bahkan menjadi jemaat yang luar biasa di Korintus, dengan karunia-karunia rohani yang luar biasa diberkati Tuhan. Fakta itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Paulus memang adalah rasul yang diberikan kuasa oleh Tuhan dan diberi otoritas oleh Tuhan. Itu maksudnya. Saudara, kalau kita punya yang asli, kita biasanya tidak sibuk-sibuk membuktikan bahwa diri kita asli. Yang palsu justru sibuk membuktikan diri mereka asli. Betul nggak? Kalau kita memang asli, tulen, sebetulnya kita tidak perlu gembar-gembor di luaran. Kami yang asli, tidak buka cabang, hanya di sini, begitu ya. Nggak perlu, kita tidak perlu terlalu banyak membuktikan diri kita sendiri. Hamba-hamba Tuhan, tidak perlu membuktikan diri sendiri, tidak perlu terlalu banyak membela diri. Saya itu nggak begitu loh, saya itu begini loh. Tidak perlu, saudara sekalian. Tuhan yang akan memvindikasi kita. Tuhan sendiri yang akan memvalidasi hamba-hambanya. Tuhan sendiri yang akan memberikan verifikasi. Kalau memang betul-betul kita adalah hamba yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu bela diri, tidak perlu bikin announcement Tidak perlu kita mempublikasikan kepada dunia, aku ini hamba Tuhan yang asli. Tidak perlu. Tuhan tahu dan Tuhan akan memvindikasi kita pada waktunya. Saudara sekalian, di sini kita melihat Paulus mengatakan, kalian jemaat itulah bukti. Kalianlah surat rekomendasi itu. Tetapi luar biasa, saudara sekalian, Paulus tidak berhenti di situ. Kalau Paulus hanya berhenti di situ, maka kesimpulannya apa? Jemaat, kamu ada itu karena saya. Kamu ada itu karena perjuangan dan pelayanan saya. Begitu ya? Tapi tidak loh. Paulus tidak berhenti di situ. Paulus tambahkan lagi. Paulus mengatakan apa, saudara sekalian?
Dia setelah mengatakan bahwa kamulah surat kami yang tertulis di dalam hati kami, dia tambahkan satu kalimat. Dia mengatakan kamulah apa? Surat Kristus. Kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta. Ditulis dengan tinta itu bisa akhirnya kabur, bisa akhirnya hilang. Tetapi kamu ditulis dari roh, dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara, dia tidak berhenti pada dirinya. Betul Tuhan pakai dia untuk mendirikan jemaat Korintus. Betul itu semua ada air mata, ada keringat, ada perjuangan. Sampai akhirnya jemaat Korintus yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang menjadi mengenal Tuhan. Tetapi dia tahu bahwa itu karena Kristus. Dia tahu karena itu adalah pekerjaan roh Allah yang hidup. Saudara, ini prinsip yang penting di dalam pelayanan. Ketika kita melayani, kita berjuang, kita berair mata, kita mengeluarkan banyak tenaga, banyak dana, mencucurkan keringat. Saudara ingat, itu semua bisa karena otoritas itu datang dari Tuhan. Amin. Itu bukan otoritas dari kita. Itu bukan otoritas dari sinode kita. Itu bukan otoritas dari gembala sidang kita. Bukan otoritas dari gereja kita. Tidak. Otoritas pelayanan kita datangnya dari Tuhan dan hanya dari Tuhan semata-mata. Maka mari kita pause sejenak, saudara sekalian di sini. Mari kita berhenti sejenak supaya kita merefleksikan kebenaran ini. Saudara, di antara kita banyak kita melayani, semua jemaat melayani. Baik di gereja, baik di luar gereja, di rumah, di luar rumah, di kantor, di luar kantor, di marketplace, di mana saja saudara melayani. Saudara yang menjadi hamba Tuhan, kita semua melayani jemaat. Kita melayani orang-orang supaya mereka datang kepada Kristus. Saudara, mari kita ingat, otoritas pelayanan kita datangnya dari Tuhan. Ketika kita mengalami keberhasilan, jangan kita merasa bahwa keberhasilan itu karena saya, karena hebatnya saya, karena ada saya di gereja ini, maka gereja ini bisa maju. Karena ada saya di dalam pelayanan ini, maka pelayanan bisa maju. Saudara, tidak. Kalau Tuhan tidak memberikan otoritas itu, saudara tidak berhak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaan kita. Amin. Ini prinsip yang pertama. Kedua, saudara sekalian, kita belajar dari bagian ini apa? Saudara, bagi kita semua ingat bahwa kita ini adalah suratnya Kristus. Ingat bahwa kita sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah melahirbarukan saudara dan saya. Kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah baitnya Roh Kudus. Ada pekerjaan Allah Tritunggal di dalam diri kita. Maka kita diminta untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Kita adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang akan melihat Kristus melalui hidup kita. Orang akan melihat kuasa Roh Kudus itu melalui pelayanan kita. Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa bagaimana kita hidup, kita harus mencerminkan Allah, mencerminkan Kristus. Saudara, ada satu kalimat yang saya baca di dalam satu tafsiran, kalimat yang sangat bagus. Kalimat itu mengatakan begini, we are the only gospel some people will ever read. Sekali lagi saya ulangi, we are the only gospel some people will ever read. Saudara, setiap hari kita berangkat kerja, kita berangkat mungkin naik transportasi umum, atau mungkin kita naik mobil, kita nanti sampai di kantor, kita ketemu dengan orang yang belum percaya Tuhan, ya, atau kita mahasiswa, kita ke kampus, ketemu dengan teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, mungkin kita makan di restoran, kita ketemu dengan waiters yang belum kenal Tuhan, mungkin kita pergi ke tempat lain, mungkin kita ke sana ke sini, bekerja, menjalani hidup kita hari-hari, kita ketemu orang yang belum percaya Tuhan. Orang-orang itu mungkin seumur hidup gak pernah baca Injil, saudara sekalian. Orang-orang itu mungkin seumur hidup tidak pernah buka Alkitab. Ngelihat Alkitab aja mungkin belum pernah, saudara sekalian. Tetapi orang itu ketika bertemu dengan kita, mungkin kita adalah satu-satunya Injil yang pernah dia baca.
Artinya apa? Artinya hidup kita ini dibaca oleh mereka. Betul nggak? Hidup kita ini dibaca oleh mereka yang tidak kenal Tuhan. Ketika saudara menjadi bos di kantor, bagaimana saudara hidup? Apakah anak buahmu, karyawan-karyawan kita ketika melihat surat yang terbuka itu, apakah mereka bisa membaca Kristus di dalamnya? Ataukah mereka justru mengatakan, bosku mah gak ada bedanya dengan orang yang bukan Kristen, sama aja. Bahkan aku kenal banyak orang gak Kristen juga lebih baik daripada bosku. Saudara ingat, dimanapun, di rumah, di luar rumah, sikap kita kepada orang-orang yang belum percaya, disitulah kita bersaksi, disitulah kita bermisi, disitulah kita melayani Tuhan, disitulah kita menjadi surat yang bisa dibaca oleh semua orang. We are the only gospel some people will ever read. Saudara, selanjutnya bukan hanya otoritas pelayanan kita datangnya dari Tuhan, tetapi Paulus kemudian melanjutkan di dalam ayat keempat dan kelima bahwa kemampuan dan kesanggupan di dalam pelayanan itu pun datangnya dari Tuhan. Maka dia mengatakan begini di ayat keempat dan ayat kelima. Demikianlah besarnya keyakinan kami, our confidence kepada Allah melalui Kristus. Dia mengatakan begini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Our competence is from God. Saudara, katakan kepada sebelahmu, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayo, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita sanggup hari ini melayani, itu hanya semata-mata karena pekerjaan Allah. Maka otoritas di dalam pelayanan datangnya dari Tuhan. Kuasa, power, kekuatan kita di dalam pelayanan juga datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Dan ini kontras sekali dengan rasul-rasul palsu itu, saudara sekalian. Kenapa? Rasul-rasul palsu itu ketika datang ke jemaat Korintus, mereka itu justru menunjukkan kemegahan mereka. Mereka itu justru menunjukkan kehebatan mereka. Mereka pandai berpidato, mereka pandai mengajar, mereka pandai berretorika, mereka pandai untuk menempatkan diri mereka di tengah-tengah jemaat. Sehingga jemaat gampang sekali menyukai mereka. Tetapi mereka justru membawa jemaat kepada dirinya mereka, bukan kepada Tuhan. Ini bedanya, saudara sekalian. Mereka menunjukkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang hebat. Tetapi Paulus kalau saudara baca nanti di dalam 2 Korintus terus sampai ke pasal ke-11 dan 12. Justru dia menyatakan apa? Justru di dalam kelemahankulah aku melihat kuasa Kristus itu sempurna. Justru di dalam kelemahan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Dia yang tidak mampu tetapi Tuhan mampukan. Disitulah kuasa Kristus justru dipertontonkan dan diperlihatkan kepada banyak orang. Saudara, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Saudara, di dalam dunia akademik itu seringkali ada istilah yang disebut the imposter syndrome. The imposter syndrome, sindroma imposter. Nanti saudara pulang, saudara bisa tanya ChatGPT, apa itu ya imposter syndrome? Ya, imposter syndrome itu sebetulnya adalah gejala psikologi di mana orang itu merasa tidak pantas menerima kesuksesan atau pencapaian. Jadi kalau orang ini berhasil, dia merasa, ini cuman kebetulan, aku sebetulnya nggak bisa kok. Nah, orang seperti ini selalu inferior, selalu minder. Ya, di dalam konteks akademik ini biasanya terjadi ketika orang ngambil S3, studi doktoral. Ya, ketika dia studi doktoral, dia ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang pinter-pinter. Wah, kemampuan risetnya luar biasa, kemampuan menulisnya luar biasa, kemampuan presentasinya luar biasa, ilmunya juga wawasannya sangat luas. Nah, biasanya itu membuat kita itu imposter syndrome. Kita merasa, aduh, aku nggak bisa seperti mereka. Mereka kok hebat banget ya, mereka bisa ini, bisa itu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya khawatir, merasa dirinya tidak pernah aman, selalu insecure.
Merasa bahwa suatu hari orang akan tahu bahwa sebetulnya saya itu tidak tahu apa-apa. Ya, jadi dia terus-menerus meragukan kemampuannya, terus-menerus minder, nggak pede dengan dirinya sendiri, selalu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih pinter. Aduh, aku nggak seperti dia, aku ini bisa lulus nggak ya? Udahlah, aku berhenti aja, aku nggak usah lanjut lagi studi ini karena aku nggak mampu. Nah, perasaan-perasaan ini, saudara sekalian, merasa orang lain selalu lebih baik daripada dirinya, itu imposter syndrome. Tetapi ada lawannya, lawan dari impostor syndrome. Yaitu apa? Di dalam psikologi ini disebut Dunning-Kruger effect. Orang yang terlalu confident, orang yang terlalu pede, merasa bahwa dia itu lebih daripada orang lain, merasa bahwa kemampuannya itu melebihi orang lain, tetapi sebetulnya nggak sesuai dengan realita. Jadi dia cuma merasa punya persepsi bahwa dia itu pinter gitu ya. Dia pikir dia pinter ya, padahal sebetulnya tidak. Nah, dia salah persepsi, salah melihat dirinya sendiri. Akhirnya overconfidence, merendahkan orang lain, menganggap bahwa kalau tidak ada dia, pelayanan ini tidak akan berjalan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, yang satu minder, yang satu overconfident ya. Tetapi dua-duanya bisa terjadi di dalam pelayanan, bukan? Ya, ketika kita pelayanan, kita mungkin bisa imposter syndrome. Aduh, kok saya nggak seperti Bu Wiwi ya, yang nyanyinya bagus sekali ya. Suaraku ini biasa-biasa saja gitu ya. Aduh, disuruh sopran, aku jadi tenor, disuruh tenor jadi bass begitu ya. Aduh, aku nggak bisa lah, udah aku mau mundur aja dari vokal grup, dari paduan suara, imposter syndrome ya. Tapi ada juga di dalam pelayanan yang terlalu confident ya, padahal aslinya nggak seperti itu. Nyanyi paling keras padahal suaranya fals gitu kan. Karena dia tidak sadar ya. Nah, dua hal ini saudara sekalian ya, minder atau overconfidence di dalam pelayanan, dua-duanya bukan pilihan kita. Kenapa? Kalau kita sadar ayat yang tadi dikatakan Paulus, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Yang minder mulai hari ini gak usah minder lagi. Confident. Tapi bukan confident pada diri kita. Confident kepada Allah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Amin. Yang terlalu pede hari ini stop untuk overconfident. Ya, jangan terlalu pede. Ya, tetapi biarlah kita bisa punya kerendahan hati dan tahu bahwa semuanya ini datang dari Tuhan. Ya, jadi yang mau mundur dari pelayanan hari ini tidak perlu mundur. Tetaplah di dalam pelayananmu. Kau merasa tidak layak, mungkin itu tanda yang bagus. Tandanya engkau siap dipakai oleh Tuhan, siap Tuhan bekerja di dalam dan melaluimu. Yang terlalu pede, cepat-cepat bertobat. Ya, karena pelayanan itu lambat laun akan rusak dengan orang-orang yang merasa dirinya terlalu pede di dalam pelayanan. Amin. Wah, aminnya kurang keras ya. Amin. Amin ya. Saudara, Paulus mengingatkan kepada kita, kesanggupan kita adalah dari Tuhan. Maka tadi yang pertama apa? Kita melayani dengan otoritas dari Tuhan, bukan dari otoritas diri kita sendiri. Kedua, kita melayani juga dengan kekuatan dan kuasa dan kesanggupan dari Tuhan. Itu yang kedua. Terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Paulus di sini? Di ayat ke-6 dia mengatakan satu kalimat, dan di sini dia menekankan satu teologi yang sangat dalam. Ya, dia mengatakan begini, dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sini tentang tujuan kita di dalam melayani? Kita pelayanan itu tujuannya apa? Kita pelayanan itu hasil akhirnya kita itu mau apa sih sebetulnya? Ya, di sini Paulus seakan-akan mengontraskan hukum yang tertulis dengan roh, yaitu di sini maksudnya Roh Kudus. Hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh, maksudnya Roh Kudus itu menghidupkan.
Dan kita sekarang adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. The ministers of the new covenant. Apa maksudnya? Setelah ketika Paulus bicara soal hukum yang tertulis, ini maksudnya adalah hukum-hukum Musa di perjanjian lama. Setelah hukum-hukum itu baik. Hukum-hukum itu bukannya tidak baik. Tetapi tanpa pertolongan dari Roh Kudus, tanpa pertolongan dari Allah, maka orang-orang Israel itu tidak akan bisa menjalankan hukum. Yang ada justru mereka melanggar hukum. Yang ada justru menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menggenapi semua hukum yang tertulis itu. Yang ada justru menunjukkan kebobrokan mereka. Punya hukum tapi justru mau melanggar hukum. Itu yang terjadi pada manusia, bukan? Bahkan sampai hari ini. Orang yang ngerti hukum bukannya menjalankan hukum, tetapi dia cari celah, cari cara bagaimana dia bisa melanggar hukum tetapi tidak dihukum. Ya kan? Itu pinternya orang hukum, ya. Nah, ini bukan menyindir orang hukum di sini ya. Kalau ada orang hukum di sini ya. Tapi itulah manusia, itulah keberdosaan manusia. Maka hukum itu baik. Hukum Musa itu baik. Ya, 10 perintah Tuhan itu semua baik. Tetapi tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin kita bisa melakukan hukum. Hukum itu pada akhirnya justru akan menghakimi manusia. Menunjukkan bahwa mereka adalah manusia berdosa. Manusia yang tidak mungkin bisa sampai pada kekudusan dan kesempurnaan Allah. Maka saudara sekalian, yang salah bukan hukumnya. Yang salah adalah umat Israel di perjanjian lama yang tegar tengkuk. Yang sombong, yang mau untuk independen dari Allah, yang tidak mau bergantung kepada kekuatan dari Allah, mau mengikuti agendanya sendiri, mau mengikuti kepentingannya sendiri, sehingga mereka akhirnya tidak mampu melakukan hukum itu. Maka saudara, dari perjanjian lama, Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel dan kepada kita semua hari ini, yaitu suatu hari nanti, aku akan menurunkan rohku ke tengah-tengah kamu, supaya hati yang tadinya tegar tengkuk, hati yang keras itu bisa digantikan dengan hati yang baru. Dan itu hanya mungkin karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah perjanjian baru. Itulah mengapa Kristus datang ke dalam dunia. Dia lahir, mati, bangkit, dan kemudian naik ke atas surga, menurunkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup di dalam perjanjian yang lama, the old covenant, tetapi kita menjadi pelayan-pelayan perjanjian yang baru, the new covenant. Maka Allah mengatakan misalnya di dalam Yeskiel 36 ayat 26-27, Aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi hukum itu baik. Tapi tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa melakukan perintah Tuhan. Kita orang-orang perjanjian baru ini, the new covenant people, the new covenant ministers. Tugas kita apa? Kalau begitu, kita sudah menerima hidup yang baru dari Roh Kudus. Maka pelayanan kita adalah pelayanan yang harus memberikan hidup kita kepada orang lain. A life-giving ministry. Itulah yang harus kita lakukan hari ini. Saudara, rasul-rasul palsu itu ketika melayani di tengah-tengah jemaat, mereka bukan memberikan hidup. Mereka bukan memberi. Mereka bukan men-share hidup mereka kepada orang lain. Tetapi apa? Mereka mau mengambil. Bukan give, tetapi take. Mereka mau mengambil dari jemaat. Mereka mau mengambil keuntungan. Mereka mau mencari keuntungan buat diri mereka sendiri. Tetapi pelayan-pelayan yang sejati bukan mau ambil sesuatu. Pelayan-pelayan yang sejati adalah mau memberikan sesuatu, mau membagikan sesuatu. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu menerimanya dari Tuhan.
Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kita. Roh-Nya yang kudus sudah memberikan kita hidup yang baru. Di dalam hidup yang baru itu ada hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Maka kita sekarang dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanan kita. Apapun pelayanan kita. Bidang misi, bidang pembinaan, bidang pelayanan sosial, bidang diakonia, bidang ibadah, bidang apapun saudara sekalian lakukan. Kita pelayanan itu esensinya apa? Kita mau sharing life, kita mau giving life, kita mau membagikan hidup kita supaya orang mengenal Kristus, supaya orang pada akhirnya boleh punya relasi dengan Kristus sebagaimana kita sudah memilikinya. Amin. Di dalam bulan misi ini saudara sekalian, mari kita menjadi jemaat yang keluar, bukan hanya jemaat yang terus-menerus menerima, tidak. The ministers of the new covenant adalah mereka yang melayani dengan memberikan hidup kita kepada orang lain. Bagaimana bisa, Pak, saya memberikan hidup saya? Bisa. Karena apa? Bukan karena bisa, bukan karena kita yang bisa, tetapi karena kita sudah menerima dari Tuhan. Dan kekuatan itu akan terus-menerus Tuhan berikan kepada kita. Saudara, pelayanan kita bukan membawa orang kepada satu program. Pelayanan kita bukan membawa orang kepada satu gereja, bukan itu tujuannya. Pelayanan kita bukan membawa orang kepada institusi atau membuat dia menjadi orang yang beragama supaya dia mengikuti aturan ini, aturan itu. Bukan itu esensinya. Tetapi kita mau melayani orang-orang supaya orang-orang itu boleh mempunyai relasi dengan Tuhan. Supaya dia mengalami hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Dan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menyatakan itu kepada dunia. Kita ini God showcase. Kita ini etalasenya Tuhan, saudara sekalian. Kalau saudara ke supermarket, saudara lihat ada etalase kan di situ ya. Isinya mungkin di supermarket ada buah-buahan, ada segala macam. Kita ini showcase-nya Tuhan ke dalam dunia. Supaya dunia bisa melihat kita dan akhirnya dunia datang kepada Tuhan. Tugas kita adalah membawa Tuhan kepada dunia dan membawa dunia kepada Tuhan. Amin. Memperkenalkan Kristus kepada dunia dan membawa dunia datang kepada Kristus. Kalau demikian, maka tidak bisa otoritas itu datang dari diri kita. Otoritas itu harus datang dari Tuhan. Dan kekuatan itu tidak bisa datang dari diri kita. Kekuatan itu harus datang dari Tuhan. Kalau kita masih menganggap pelayanan itu milik kita, dan pelayanan itu dengan kekuatan kita, tidak akan mungkin pelayanan kita itu menjadi life-giving ministry. Kalau kita mau gereja kita, jemaat kita, orang-orang yang ada di dalam gereja ini menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, maka kita harus betul-betul bergantung kepada Roh Kudus. Dan disitulah inti dan tujuan pelayanan kita. Otoritas dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan hanya dengan modal itulah pelayanan kita membagikan hidup kita kepada orang lain. Maukah saudara kita menjadi orang-orang yang seperti itu? Maukah saudara menjadi jemaat yang seperti itu? Dipakai oleh Tuhan, membagikan hidup kita, menjadi showcase to the world, sehingga dunia mengenal siapa Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Tolong supaya firman ini terus-menerus berbicara di dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang tidak lagi bergantung kepada kekuatan kami sendiri, tetapi kami boleh dipakai Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada dunia, dan menjadi kesaksian yang hidup melalui hidup kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami tahu kami boleh menjadi saksi Tuhan bukan hanya dengan keberhasilan-keberhasilan kami, tetapi kami juga bisa menjadi saksi Tuhan justru di dalam segala pergumulan dan kelemahan kami. Karena disitulah kuasa Kristus
menjadi sempurna. Berkati jemaat-Mu di GKI Puri ini Tuhan, supaya hidup mereka terus-menerus boleh menjadi hidup yang life-giving. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.